وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah, atau berhujjah dengan hadis dan kepada orang-orang yang mencela hadis, sampai pada Al-Mabhatsus Tsani, ya, pasal yang keempat, pembahasan yang kedua di halaman 275, judulnya Ingkarul Ihtijaj bi Akhbaril Ahad, tentang pengingkaran terhadap berhujjah dengan hadis ahad. Telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa Ahlus Sunnah itu menetapkan hadis ahad sebagai hujjah. Ya, hadis ahad itu sah digunakan sebagai hujjah atau argumentasi dalam beragama sepanjang hadisnya itu sahih. Nah, ada sebagian orang terutama dari kalangan ahli bid'ah yang mereka menolak hadis ahad, ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, nggak bisa dijadikan sebagai landasan di dalam akidah. Tapi mereka menjadikan hadis ahad itu bisa dipakai hanya dalam masalah amaliyah, dalam masalah-masalah amal. Tapi kalau dalam masalah al-ilmiyah atau masalah akidah, kata mereka harus hadisnya itu hadis mutawatir, nggak bisa hadis ahad. Karena kekeliruannya sudah kita sampaikan, mereka menganggap hadis ahad itu yufid dhon, hanya memberikan faedah dugaan, ya, sedangkan mutawatir yufidul ilm, yufidul yakin. Ya, mutawatir itu memberikan faedah ilmu atau memberikan faedah yakin. Nah, akidah itu harus dibangun di atas sesuatu yang yakin, nggak boleh dibangun di atas sesuatu yang dhon, dugaan. Ya, ini argumentasi mereka. Sebenarnya sudah kita bantah di beberapa pertemuan yang lalu. Namun di sini beliau lebih menjelaskan tentang sejarah kapan mulai ada istilah hadis mutawatir dan hadis ahad ini. Kata beliau, ishtahara fi kutubil usul wa mustalahil hadis taksimul ahadits bi'tibari turukiha ila mutawatirin wa ahad. Kata beliau, telah masyhur, yakni telah dikenal di dalam kitab-kitab usul atau kitab-kitab yang membahas tentang mustalah hadis, yang membahas tentang istilah-istilah atau ilmu hadis. Ya, sudah masyhur pembagian hadis berdasarkan jalur periwayatannya itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Wa yu'raf al-mutawatir. Nah, al-mutawatir itu dimaknai atau didefinisikan sebagai bi annahu ma rawahu adadun katsirun tuhilul adah tawatu'uhum
'alal kadhibi an mithlihim wa yakunu muntaha khabarihim al-his. Maksud daripada al-mutawatir adalah yaitu apa yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, jumlah yang besar, yang secara kebiasaan, ya secara adat kebiasaan itu mereka mustahil untuk bersepakat di atas kedustaan. Ya, orang segitu banyaknya itu janjian bujuk, bujuk yuk. Itu kan secara kebiasaan nggak mungkin. Ya, mesti ada yang menolak gitu. Nah, kemudian juga hadis mutawatir ini ujungnya itu disandarkan kepada panca indera. Seperti misalnya perawi mengatakan sami'tu. Ya, panca indera maksudnya mendengar. Aku mendengar Nabi SAW bersabda. Ya, atau aku melihat, ra'aitu. Aku melihat Nabi SAW melakukan ini dan ini. Ya, disandarkan kepada indrawi, sesuatu yang indrawi. Wal ahad ma lam yablu haddut tawatur. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai derajat mutawatir. Ya, ahad panjang ya, bukan ahad, bukan. Tapi ahad. Apa ahad itu? Jamak dari ahad. Ya, kalau ahad itu berapa? Satu. Kalau ahad berarti satunya banyak. Satu. Nah, ya, makanya disebut ahad. Dalam bentuk jamak. Malam yablugh haddut tawatur wa yuqassimunahu ila masyhur wa aziz wa gharib. Ya, ahad terbagi menjadi tiga, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Tapi kita tambahkan penjelasan tentang hal ini dari kitab Mustalahul Hadits oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sama seperti tadi, beliau mendefinisikan mutawatir itu menjadi dengan definisi marawahu jama'atun yastahilu fil 'adah an yatawata'u 'alal kadhib wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Hadis mutawatir kata Syekh Utsaimin yaitu apa yang diriwayatkan oleh jamaah, oleh sekelompok orang yang secara kebiasaan mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta. Dan mereka menyandarkan hal tersebut kepada sesuatu yang indrawi. Ya, kayak tadi, aku mendengar, aku melihat. Wa yanqasimu ila qismain. Nah, mutawatir ini terbagi menjadi dua. Ya, hadis mutawatir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mutawatir lafdhan wa ma'nan. Mutawatir secara redaksinya, lafalnya, dan juga secara maknanya, kandungannya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, mutawatir maknan faqat. Jadi yang mutawatir itu cuma maknanya saja. Adapun lafalnya itu berbeda-beda. Ya. Nah, di sini beliau mencontohkan fal mutawatir lafdhan wa ma'nan mattafaqar ruwatu fihi ala lafdhihi wa ma'nahu. Mutawatir jenis yang pertama yaitu mutawatir yang secara lafalnya mutawatir, secara maknanya pun juga mutawatir. Seperti misalnya mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata beliau, faqad rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru min sittina sahabiyan minhum al-ashratul mubasysyaruna bil jannah wa rawahu an haula khalqun katsir. Hadis tadi, ya barang siapa yang berdusta atas namaku hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Ini diriwayatkan kata beliau lebih dari 60 sahabat. Ya, jadi yang meriwayatkan hadis ini 60 sahabat. Bahkan di antaranya 60 sahabat ini adalah 10 sahabat yang dijamin surga. Ya, al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Nah, dari 60 sahabat ini itu bercabang. Ya, bercabang kepada tabi'in yang banyak. Ya, berarti ini Nabi memperdengarkan, mengucapkan
hadis ini kepada 60 sahabat. Nah, dari 60 sahabat ini masing-masing bercabang kan? Ya, ini cabangnya ini banyak. Ini namanya mutawatir, secara lafalnya, redaksinya semua meriwayatkan persis seperti itu. Ya, semua meriwayatkan dengan redaksi yang demikian. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka ini namanya hadis yang mutawatir, baik secara lafal sak maknanya juga. Kemudian yang kedua tadi mutawatir yang cuman maknanya saja. Mattafaqa fihi ruwatu ala ma'nan kulliyin wanfarada kullu haditsin bima'nahul khas. Hadis yang mutawatir yang cuman maknanya saja, yaitu di mana para perawi-perawi tersebut bersepakat, hadisnya itu bersepakat secara maknanya saja, secara global. Adapun lafal-lafalnya itu beda-beda antara satu hadis dengan hadis yang lain, tapi sama-sama membicarakan makna yang sama. Paham ya maksudnya ya? Jadi lafalnya berbeda-beda, tapi kontennya itu sama. Seperti misalnya kata para ulama, ahadits asy-syafa'ah, hadis tentang syafaat. Ya, makanya dalam kitab-kitab akidah disebutkan syafaat, akidah tentang adanya syafaat pada hari kiamat itu berdasarkan hadis yang mutawatir. Nah, maksudnya mutawatir di sini adalah mutawatir yang kedua, yaitu mutawatir secara maknanya. Karena banyak hadis-hadis yang berbicara tentang syafaat meskipun redaksinya berbeda-beda. Ya, seperti misalnya Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi, yaitu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni dari dalam dirinya. Nah, ada hadis lain yang juga berbicara tentang syafaat tapi berbeda dengan yang tadi. Ya, seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ya. Demikian juga Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Tuh, ini hadis sama apa beda tadi secara lafalnya? Beda-beda, tapi semuanya membahas tentang apa? Syafaat. Maka diambil kesimpulan bahwa hadis tentang syafaat itu mutawatir. Tapi mutawatir cuman apanya? Maknanya saja. Karena banyak hadis yang berbicara tentang syafaat. Ya, demikian juga hadis tentang al-mashu 'alal khuffain. Hadis tentang membasuh di atas khuf. Ya, ketika berwudu membasuh di atas khuf. Digabungkan oleh para ulama dalam beberapa bait syair, ya, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun wa syafa'atun wal haud wa mas'u khuffain wa hadhi ba'd. Di antara hadis-hadis tersebut seperti hadis tentang membangun masjid, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, barang siapa walau kamafhasil qata banallahu baitan fil jannah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah meskipun cuma sekecil sangkar burung, maka dia akan mendapatkan atau Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ini juga termasuk hadis mutawatir. Ya, hadis tentang ru'yah, yang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, demikian juga hadis tentang haud, telaga Nabi SAW dan yang lainnya. Baik. Sebenarnya pembahasan kita bukan mutawatir ya, pembahasan kita tentang ahad. Kemudian kita bicara ahad. Nah, sekarang kita bicara ahad. Ahad pengertiannya kata beliau ma siwa al mutawatir. Ahad itu adalah yang bukan mutawatir. Ya, mutawatir itu apa? Yang bukan ahad. Muter aja. Tapi intinya malam yablug haddut tawatur. Ahad itu adalah yang tidak mencapai derajat mutawatir. Ya, ada khilaf di antara para ulama berapa minimal hadis itu dikatakan perawinya mutawatir. Ya, 10. Ya, ada yang paling kecil 3.
Yang paling kecil 3. Kalau kurang dari 3 berarti itu sudah masuk ahad. Wa yanqasimu bi'tibari turuqi ila thalathati aqsam, masyhur wa aziz wa gharib. Nah, hadis ahad ini itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang disebut masyhur tingkatan kedua, aziz tingkatan ketiga, gharib. Ya, masyhur, aziz sama gharib. Masyhur ma rawahu thalatha. Masyhur itu apabila diriwayatkan 3. Ya, masyhur apabila hadis itu diriwayatkan oleh 3. Fa aktsar. Nah, dari 3 ini baru kemudian bercabang banyak. Walam yablugh haddut tawatur, namun tetap tidak mencapai derajat mutawatir. Seperti misalnya sabda Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Ini hadis ahad masyhur. Ya, hadis ahad yang masyhur karena diriwayatkan 3 orang. Tapi nggak disebutkan siapa saja. Kemudian kalau aziz itu 2 orang, ma rawahu tsnan faqat, hanya diriwayatkan oleh 2 orang saja. Seperti misalnya hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku paling dia cintai, melebihi orang tuanya, melebihi anak-anaknya, melebihi semua manusia. Ini hadis ahad tapi aziz karena diriwayatkan 2 orang, tapi beliau tidak menyebutkan siapa perawinya. Kemudian yang ketiga al-gharib, yaitu ma rawahu wahidun faqat, yang cuman diriwayatkan oleh 1 orang saja. Jadi Nabi hanya berucap hadis ini kepada 1 orang, atau hadis ini hanya diajarkan oleh 1 orang sahabat saja, diriwayatkan oleh 1 orang sahabat saja. Ini bukan berarti sahabat lain nggak tahu hadisnya, bukan. Ya, bukan berarti sahabat lain nggak tahu hadisnya, tapi yang meriwayatkan hadis ini cuman 1 orang saja. Bisa jadi sahabat yang lain tahu, tapi tidak meriwayatkannya. Bisa jadi. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ayo? Bukan. Apa? Naam, innamal a'malu binniyat. Ya. Siapa yang meriwayatkan? Umar ibn Khattab. Tok. Ya, hanya Umar saja yang meriwayatkan. Nah, baru di sini beliau menyebutkan perawi-perawinya. Fa innahu lam yarwihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Umar ibn Khattab radhiyallahu an, wala an Umar illa Alqamah bin Abi Waqqas. Dan tidaklah yang meriwayatkan dari Umar kecuali seorang tabi'in yang bernama Alqamah bin Abi Waqqas. Dia tabi'in. Ya, jadi kalau sahabat cuman Umar saja. Nah, dari Umar ini kemudian diriwayatkan oleh Umar kepada Alqamah bin Abi Waqqas. Wala an Alqamah illa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan dari Alqamah ini diriwayatkan kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. 1 orang lagi. Ya, hanya kepada 1 orang lagi. Wala an Muhammad illa Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan tidaklah diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali diriwayatkan kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. 1 orang lagi. Nah, 3 orang tadi, ya Alqamah, ya kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, 3 orang ini semuanya dari kalangan tabi'in. Nah, baru dari Yahya, thumma rawahu an Yahya khalqun katsir. Nah, baru dari Yahya ini diriwayatkan kepada banyak perawi. Ya, dari Yahya ini. Tapi sebelum Yahya satu-satu kabeh yang meriwayatkan. Ini namanya hadis ahad yang apa tadi? Gharib. Ya, gharib. Itu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita kembali ke materi kita. Wa hadza taqsim lil ahadits lam yakun ma'rufan fi sadril awal. Pembagian hadis menjadi mutawatir, menjadi ahad, ini dulu nggak dikenal di era-era awal. Ya, tidak dikenal di era-era awal itu. Hadis dibagi menjadi mutawatir atau ahad.
Wa awwalu man adkhalahu fi kutubil mustalah al-Khatib fil Kifayah. Kata beliau, yang pertama kali memasukkan istilah mutawatir, ahad, ya, yang pertama kali memasukkan istilah ini di dalam kitab-kitab mustalah hadis itu adalah Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah. Wa dzakara Ibnu Shalah anna al-Khatib taba'un fihi atau tabi'a fihi ghaira ahli hadis. Disebutkan oleh Ibnu Shalah bahwa Al-Khatib Al-Baghdadi ini itu tidak mengikuti ulama-ulama ahli hadis. Maksudnya ulama-ulama yakni al-usuliyin. Wa qad yadhkur at-tawatur fi kalamin man sabaqal khatib lakin la yuriduna hadzal ma'na al-khas wa inna ma yuriduna al-ma'na al-lughawi al-muqarib lil istifadah wal ishtihar. Memang ada ulama-ulama sebelum Al-Khatib Al-Baghdadi yang menyebutkan mutawatir, ya, orangnya sebelum Al-Khatib Al-Baghdadi memang sudah ada yang menyebutkan mutawatir, tapi maknanya mutawatir di sini adalah makna yang secara bahasa, bukan makna secara khusus yang kita sampaikan mutawatir tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Waqad asyara Ibnu Abil Izz fi syarh at-Tahawiyah inda syarhihi qaul at-Tahawi wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqqun. Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah ketika mengomentari ucapan Imam At-Tahawi yang berbunyi, dan semua yang datang yang telah sahih riwayatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa syariat atau berupa penjelasan-penjelasan, kulluhu haqqun, semuanya itu hak, kata Imam At-Tahawi. Nah, ucapan ini kemudian disyarah oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Asyara ila anna hadha taqsim mabda'uhu minal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, beliau mengisyaratkan bahwa yang pertama kali membagi hadis mutawatir menjadi ahad itu awalnya asalnya adalah kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Faqala, kata beliau, yushiru Syekh rahimahullah bidzalika ila raddi 'alal Jahmiyah wal Mu'attilah wal Mu'tazilah wal Rafidah al-qailina bi annal akhbar qisman. Kata Syekh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, ucapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi tadi itu mengisyaratkan bahwa beliau sedang membantah orang Jahmiyah, Al-Mu'attilah yang menolak sifat, membantah Mu'tazilah, Rafidah yang ahli bid'ah ini semuanya membagi hadis menjadi dua bagian, yaitu mutawatir dan ahad. Bisa dipahami ya? Jadi di sini diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi tadi bahwa yang membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad itu asalnya dari mereka, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Fal mutawatir wa in kana qat'iyyus sanad lakin ghairu qat'iyyid dalalah fa innal adillatal lafdhiyah la tufidul yakin. Ya, kata beliau, mutawatir meskipun itu sanadnya bisa dipastikan tersambung, namun mutawatir itu tidak bisa memberikan faedah yakin. Artinya meskipun sanadnya nyambung, tapi isinya itu tidak menjadikan kita itu yakin terhadap isinya. Paham maksudnya? Nggak paham? Jadi meskipun sanadnya itu nyambung, ya bahkan banyak sanadnya, tapi konten hadisnya itu tidak memberikan keyakinan kepada kita. Ya, walihada qadahu fi dalalatil Quran ala sifat. Ya, oleh karenanya bahkan jangankan hadis, Al-Quran saja juga kata mereka tidak memberikan sesuatu yang meyakinkan. Maksudnya dalam pembahasan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Mereka tidak meragukan bahwasanya ayat ini itu dari Allah, yakin mereka ayat ini dari Allah. Tapi kata-kata tangan
Ya, itu tidak menunjukkan sesuatu yang meyakinkan bahwa tangan itu adalah tangan beneran, tangannya Allah Subhanahu wa taala. Bingung? Ya, penjelasan ini belum masuk yang selanjutnya, tambah bingung lagi ini. Saya sederhanakan. Orang-orang ahli bid'ah, mereka itu ingin untuk supaya menggugurkan pemahaman tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka mengatakan bahwa meskipun ayat-ayat sifat itu tidak diragukan lagi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun apa yang Allah katakan dalam ayat tersebut itu tidak sebagaimana zahirnya. Ya, tidak sebagaimana zahirnya. Zahirnya tangan, tapi itu tidak menunjukkan tangan yang beneran. Zahirnya Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah yang mengatakan, mereka nggak ragu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak menimbulkan kita yakin kalau Allah itu punya wajah. Tidak menjadikan kita yakin kalau Allah itu punya wajah. Nah, kalau Quran saja diperlakukan seperti itu, apalagi hadis. Jadi meskipun hadis mutawatir, mereka nggak meragukan mutawatir ini, sanadnya nyambung kepada Rasul yang meriwayatkan banyak sahabatnya. Tapi kontennya apa? Kontennya tentang sifat Allah. Wah, ini kontennya tidak membuat kita yakin. Ya, tidak menjadikan kita yakin dengan isi hadis tersebut. Loh, katanya nyambung sana. Iya, masih nyambung sana tapi kontennya itu tidak memberikan faedah yakin kepada kita. Ya, apalagi ahad, itu kelarinya ke sana. Ya, apalagi ahad. Qalu wal ahad la tufidul ilm. Nah, kalau ahad memang secara asal mereka tidak menganggapnya sebagai ilmu. Ya, mereka sudah menganggapnya tidak sebagai ilmu. Wala yuhtajju biha min jihati tariqiha. Tidak bisa dijadikan hujjah sedari awalnya. Ya, sedari jalur periwayatannya itu memang sudah nggak bisa dijadikan hujjah. Cacatnya itu sudah sejak dari jalur periwayatan. Kalau mutawatir tadi, ahli bid'ah masih menerima jalur periwayatannya, tapi kontennya ini yang nggak bisa diterima, yang nggak bisa diterima, nggak menjadikan mereka yakin. Ya, pokoknya bulat gitulah ahli bid'ah. Pokoknya kesimpulannya ahli bid'ah itu ruwet, bulat, jelimet, ribet. Ya. Wala min jihati matniha, dari jalur periwayatan nggak bisa dijadikan hujjah hadis ahad ini, apalagi matannya, apalagi kontennya, konten hadisnya. Fasaddu 'alal qulub ma'rifatar rabbi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi min jihatir rasul. Maka tujuan mereka adalah untuk menutup, ya, untuk menghalangi hati kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat jalur Rasul, lewat jalur hadis. Ya, tujuannya itu untuk menghalangi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Ya, ditutup kita ini, sehingga kita ini nggak kenal Allah Subhanahu wa taala dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, karena mereka membuat teori-teori yang ribet tadi, membuat teori-teori yang aneh tadi. Wa ahalu ila qadaya wahmiyah wa muqaddimatin khayaliyah sammuha qawati' aqliyah wa barahin yakiniyah wa hiya fit tahqiq kasarabim biqi'atin yahsabuhu ad-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Kemudian setelah itu mereka mendatangkan, ya, mereka memalingkan. Kan tadi kita nggak dapat hadis, namun mereka dipalingkan kepada perkara-perkara yang itu merupakan khayal, ya, perkara-perkara yang nggak ada wujudnya, nggak ada hakikatnya, teori-teori yang ngawur. Namun mereka sebut teori ini sebagai, ya, teori yang memantapkan akal, ya, teori-teori yang menjadikan kita berakidah itu dengan barohin, dengan bukti-bukti yang yakin. Jadi kita ini diajak, ya, akidah itu harus dengan bukti-bukti yang meyakinkan, nggak boleh dengan bukti-bukti yang kurang meyakinkan. Hadis ahad ini kurang meyakinkan karena cuma diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang saja, yang bisa saja orang-orang tersebut sepakat untuk
berdusta. Ya, sehingga kita dibuat ragu. Kalau ada hadis ahad, wah. Wantaqada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-mutawatir bil ma'na alladhi yadhkuruhu al-usuliyun wa qala innal mutawatir laysa lahu adadun mahsurun bal idza hasala al-ilm an akhbaril mukhbirin kana al-khabaru mutawatiran wal ilmu yakhtalifu bi ikhtilafi halil mukhbirin farubba adadin qalilin afada khabaruhum al-ilm bima yujibu sidquhum wa at'afuhum la yufidu khabaruhum al-ilm. Dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang mutawatir ini. Kata beliau, mutawatir itu tidak terbatas pada jumlah tertentu. Ya, mutawatir itu tidak terbatas pada jumlah tertentu. Bahkan kata beliau, apabila suatu khabar, apabila ilmu itu telah didapatkan ya, dari orang yang mengabarkan, maka itu sudah dikatakan mutawatir. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan hadis, dan hadis itu sudah dipastikan kesahihannya, maka itu disebut sebagai mutawatir. Nggak peduli jumlahnya berapa. Yang penting kalau sudah sampai derajat ilmu, maka itu mutawatir. Nggak peduli jumlahnya berapa. Ya, sebaliknya kata beliau, berapa banyak? Atau kata beliau, berapa banyak jumlah yang kecil, namun informasi yang disampaikan oleh mereka itu memang ilmu. Maksudnya hadis ahad ini loh, ya kan? Jumlahnya kecil yang meriwayatkan, tapi yang disampaikan itu benar-benar ilmu hadis dari Nabi SAW. Dimana kalau kita mendengar berita tersebut, wajib untuk kita benarkan hadisnya. Namun sebaliknya, ada yang meriwayatkan dengan jumlah yang banyak, namun itu tidak mengandung ilmu sama sekali. Ya, apabila yang meriwayatkan ini misalnya dari orang-orang pendusta, ya banyak, tapi pendusta kabeh. Ya, kira-kira yang disampaikan ilmu atau bukan? Bukan. Yang disampaikan kedustaan. Ya, ini sisi pandang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walihada kana sahih anna khabar al-wahid qad yufidul ilm idza ihtaffat bihi qara'in tufidul ilm wa ala hadza fakatsirun min mutunis sahihain mutawatirul lafzi 'inda ahli ilm bil hadits wa illam ya'rif ghairuhum innahu mutawatir. Ya, kata beliau, yang benar hadits ahad itu sudah mengandung ilmu. Ya, apalagi kalau didukung dengan pendukung-pendukung yang lain. Apalagi kalau ada pendukung-pendukung yang lain. Makanya kata beliau, banyak redaksi-redaksi hadis di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, itu mutawatirnya itu jenis yang kedua. Mutawatir makna, mutawatir lafal jenis yang pertama. Ya, mutawatir lafaz. Meskipun oleh orang yang lain atau oleh ulama hadis yang lain itu tidak disebut sebagai mutawatir. Nah, ini kalau di syarah juga bingung antum nanti. Kita lanjutkan, kata beliau, wa qad jarra taqsimul hadits ila mutawatir wa ahad bil ma'na alladhi yadhkuruhu al-usuliyun atharan wa khima min akhtariha at-tafriq bainal ahadits sahihah fil qabuli wal amal bina'an 'ala an-nadhar fima tufiduhu hadhil ahadits. Ya, kata beliau, pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad ini dampaknya sangatlah buruk sekali. Ya, dampaknya ini sangat buruk sekali. Di antaranya itu bisa menjadikan seseorang itu menerima hadis tersebut atau menolak hadis tersebut hanya gara-gara oh ini ahad, oh ini mutawatir. Ya, sebenarnya pembagiannya itu hanya sebatas masalah jalur periwayatannya saja. Tidak sedang berbicara hadis ini sahih atau dhaif, enggak. Ini pernah kita sampaikan, hadis sahih atau dhaif itu tidak dilihat dari jumlah perawinya. Ya, tapi dilihat dari syarat-syarat yang lain. Seperti perawinya ini apakah jujur atau tidak, ya, adalah adil atau tidak, ittisalus sanad, nyambung atau tidak, dan yang lainnya. Dari syarat-syarat disebut sebagai hadis sahih. Tidak dipersyaratkan harus jumlahnya sekian. Ada kayak gitu? Nggak ada. Kalau jumlahnya kurang dari sekian maka itu termasuk hadis yang dhaif, nggak ada.
Ya, tapi sama sebagian orang dijadikan sebagai barometer. Hadis dhaif itu apabila tidak mutawatir. Ya, kalau ahad maka itu sudah pasti dhaif. Ini yang keliru. Wa hadhil mas'alah dhaharat ma'a dhuhuri hadat taqsim. Wastukhdima fiha mustalahat lam takun tustakhdam fi kutubil hadis wastilahihi wa lam tuzkar fi sadril awal. Ya, kemudian juga muncul digunakan istilah-istilah yang dipakai di dalam kitab-kitab hadis. Ya, dimunculkan lagi nih istilah-istilah baru yang ada di dalam kitab-kitab hadis yang tidak pernah disebutkan oleh orang-orang sebelumnya. Seperti misalnya mithlu al-ilm bil ma'nal mantiki, yaitu definisi ilmu secara mantik. Ya, definisi ilmu secara mantik. Ini istilah baru. Ya, definisi ilmu secara mantik. Ini di footnote dijelaskan annahu al-i'tiqadul jazim atau al-ilmu, ya, al-i'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi'. Kata mereka, akidah itu adalah sesuatu yang diyakini secara pasti yang sesuai dengan realita. Kalau bertentangan dengan realita, maka itu bukan ilmu, kata mereka. Jadi ada unsur di sini itu harus dibuktikan secara realita dulu. Ya, kalau tidak terbukti realitanya seperti itu, maka berarti tidak mereka anggap sebagai ilmu. Ya, itu tidak dianggap sebagai ilmu, nggak bisa dijadikan sebagai keyakinan. Nah, dari sini mereka banyak menolak akidah-akidah yang mereka anggap itu tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan waqi'. Ini masuknya dari ilmu-ilmu kalam. Kemudian dibagi lagi al-ilmul qat'i, ilmu yang pasti, yaitu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ada ilmu daruri yang manusia terpaksa mengetahui tentang hal tersebut meskipun dia nggak tahu dalilnya apa. Ya, tapi dia terpaksa, terdesak untuk mengetahui hal tersebut. Kemudian ada ilmu nadhari, yaitu ilmu yang didapatkan setelah dia itu meneliti, ya, setelah dia meneliti apa yang dia teliti itu baru kemudian didapatkan ilmu. Dan ada ilmu yang zahir. Ya, ilmu yang zahir ini adalah ilmu yang berdasarkan dugaan kuat. Ya, ini pembagian-pembagian seperti ini dari siapa semua? Dari ahli bid'ah, dari mutakallimin, ya, dari orang-orang yang belajar mutakallimin. Wa taqsimu syariah ila usulin yu'na biha al-masail al-ilmiyah wa furu' yuqsadu biha al-masail al-amaliyah. Kemudian juga di antara istilah-istilah yang kemudian berkembang yang masuk ke dalam ilmu hadis, yaitu terbagi agama ini menjadi dua, yaitu ada masalah usul dan ada masalah furu'. Ya, masalah prinsip dan masalah cabang. Ini juga dari ahli bid'ah. Antum mungkin heran, loh, kan kita sering, Ustadz, bahkan ana sendiri juga sering menyampaikan ini perkara apa? Usul, ini perkara furu' gitu. Kok katanya dari ahli bid'ah? Nah, ada penjelasannya. Kata beliau, wa nasya'a an hadzal taqsim qauluhum innal haqqa fi masailil usul wahid man khalafahu faqad kafar au fasaq. Mereka mengatakan kebenaran dalam masalah-masalah prinsip, dalam masalah usul itu hanya satu saja. Barang siapa yang menyelisihinya maka dia kafir atau dia fasik. Wa ammal furu' fal haqqu muta'addidun. Adapun masalah cabang, kebenaran itu bisa berbilang, tidak satu saja. Wa kullu mujtahidin musib. Setiap orang yang berijtihad di dalam masalah cabang itu mendapatkan pahala. Qalu wal usul la tathbut illa bil mutawatir. Tadi kalau sampai ucapan tadi itu benar. Ya, kalau ucapan yang tadi kita katakan masalah usul itu cuma berapa kebenarannya? Satu, tidak berbilang.
Masalah prinsip itu cuma satu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas. Kalau Anda memunculkan pendapat kedua, Allah di mana-mana. Salah atau benar? Salah. Selain pendapat ini pasti salah. Ya pasti salahnya itu bisa sampai pada kekufuran atau bisa sampai pada kebid'ahan. Itu masalah usul itu gitu cirinya. Nah, adapun perkara furu cabang, maka bisa saja kebenaran itu berbilang dua-duanya benar atau tiga pendapat itu semuanya benar, bisa saja. Ya seperti masalah rincian sholat, takbiratul ihram ada yang ya setara dengan telinga, ada yang setara dengan bahu misalnya. Maka dua-duanya benar. Ya. Atau tasyahud ada yang ya mengacungkan jarinya diam dan ada yang menggerakkan jarinya. Itu kita katakan dua-duanya benar. Maka kebenaran bisa dua, bisa tiga dan seterusnya. Nah, orang yang menyelisihi dalam masalah cabang ini, maka dia la yubadda' wa la yukaffar. Dia nggak bisa dikafirkan dan nggak bisa dibid'ahkan. Beda dengan yang usul tadi. Sampai sini nggak masalah sebenarnya. Ya, pembagian seperti ini nggak masalah. Namun yang jadi masalah ini, bahwasanya masalah usul itu hanya ditetapkan dengan hadis mutawatir. Paham ya? Nah, iki nih sing fals, sing dadi masalah. Mereka mengatakan ahli bid'ah ini masalah usul itu harus ditetapkan dengan hadis yang mutawatir. Ya. Amal furu fatuthbat hatta bil ahad. Adapun masalah cabang maka boleh ditetapkan dengan hadis ahad. Jadi ahad ini cuma bisa menetapkan masalah cabang. Adapun masalah usul prinsip nggak bisa dengan hadis ahad, hanya dengan hadis mutawatir saja. Nah, iki sing masalah ini. Bingung sama? Enggak ya? Nah, yang kedua ini yang masalah. Kemudian kata beliau, wa hadza taqsim lid-din bi hadzal farq aslun min usulid dhalal, kama qala Ibnu Qayyim. Membagi agama ya menjadi dua tadi, yaitu ada usul, ada furu', itu justru adalah prinsip kesesatan, pokok kesesatan itu. Membagi agama menjadi usul dan furu'. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, kata Syekhul Islam, wal farq baina masailil usul wal furu' innama huwa min aqwali ahlil bid'ah min ahlil kalam minal mu'tazilah wal jahmiyah wa man salaka sabilahum. Membagi agama menjadi usul dan furu' itu adalah ucapannya ahlil bid'ah, ya dari kalangan ahlul kalam, mutakallimin, baik itu mu'tazilah ataupun jahmiyah atau yang mengikuti jejak mereka. Ya. Baik. Di sini kita tambahkan materi, mungkin antum masih bingung kok nggak boleh mengucapkan usul sama furu' ini. Kan usul sama furu' ini juga sering kita dengar gitu. Agama ini terbagi menjadi usul dan furu'. Dan di sini kita bawakan ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis dalam kitabnya Syarah Aqidah Thahawiyah. Di muqaddimahnya beliau mengatakan, taqsimuddin ila usulin wa furu'in qad ishtahara indal mutakallimin annahum ja'alu usuladdin al-aqaid wa ja'alu furu'ad-din al-fiqhiyat. Jadi yang dimaksud oleh beliau tadi itu ini, membagi agama Islam ini terbagi menjadi masalah prinsip dan masalah cabang. Ini awalnya memang dari mutakallimin, ahlul kalam. Namun ahlul kalam itu mereka itu menjadikan usul itu hanya perkara akidah, sedangkan furu' itu hanya terbatas perkara fikih, ya, perkara fikih. Kata beliau, ya, waqad ankara hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, yang ucapannya tadi kita baca, membagi agama menjadi dua, usul dan furu'. Ini diingkari oleh Ibnu Taimiyah. Maksudnya adalah yaitu membatasi perkara usul itu hanya pada akidah dan perkara furu' hanya pada masalah
fikih, masalah ibadah, amal. Ini yang diingkari. Ya, kata beliau, ma'ingkari Ibni Taimiyah wa Ibnul Qayyim li hadza illa annahum fil muqabil la yunazi'un anna ad-din yuqassam ila usulin wa furu'. Meskipun diingkari oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, pembagian agama menjadi usul dan furu'. Tapi kalau usul itu hanya masalah akidah, furu' hanya masalah fikih, meskipun ini diingkari, namun mereka tidak mengingkari secara asal memang agama ini ada yang usul dan ada yang furu'. Lakin zahiru kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annahu yunazi' fi ja'lil aqaid hiya usuluddin mutlaqan wa ja'lil fiqhiyat hiya furu'uddin mutlaqan. Yang diingkari oleh Syekhul Islam itu, kata beliau, adalah yaitu kalau mengkhususkan usul hanya pada masalah akidah dan furu' hanya pada masalah fikih. Ini yang diingkari oleh Syekhul Islam. Kenapa demikian? Wa dzalika anna minal fiqhiyat ma huwa aham minal aqaid ka wujubis salati mathalan wa wujubis zakah wal haji was siyam fa inna hadhihi arkan wa hiya umurun fiqhiyah wa hiya min usuliddin qat'an. Karena kata beliau, masalah-masalah fikih itu ada yang usul. Bingung? Saya petakan lagi. Agama terbagi menjadi dua. Ada prinsip, ada cabang. Ya, ada usul, ada furu'. Dari sini tok nggak masalah sebenarnya. Memang iya. Meskipun awalnya dari ahlul bid'ah. Agama ada yang prinsip dan ada yang cabang. Nah, yang jadi masalah adalah ahlul bid'ah membatasi yang prinsip itu hanya masalah akidah. Ya, dan masalah prinsip itu karena ini masalah akidah hanya boleh ditetapkan dengan hadis mutawatir. Adapun masalah furu' cabang itu hanya terbatas masalah fikih ibadah dan boleh ditetapkan dengan hadis ahad. Nah, itu yang diingkari. Nah, apa kata beliau? Karena ada masalah fikih yang justru masuk usul dan ada masalah akidah yang justru masuk furu'. Ya, meskipun kebanyakannya, ya kalau bicara kebanyakannya memang usul ini banyaknya masalah akidah, betul. Kalau dikatakan kebanyakannya masalah akidah, furu' kebanyakannya memang masalah fikih. Tapi kalau plok usul itu pasti akidah, furu' itu pasti fikih, ini keliru. Ini yang salah. Ya, karena kata beliau di antara perkara usul adalah wajibnya sholat. Sholat itu apa? Fikih atau akidah? Duh. Sholat fikih dong. Iya, sholat kok masalah fikih. Tapi itu masuk perkara apa? Usul. Masuk perkara prinsip wajibnya sholat itu. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan sholat tidak wajib, kafir loh, dikafirkan. Ini kan usul ini berarti dikafirkan. Ya, wajibnya zakat, makanya sampai diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak mau bayar zakat, yang tidak menganggap wajibnya bayar zakat, diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bahkan dikafirkan. Ya, demikian haji, puasa, itu semua masalah fikih, tapi dimasukkan masalah usul, masalah prinsip. Ya, demikian juga misalnya masalah akidah. Masalah akidah seperti apa? Yang furu'. Akidah tapi dia furu'. Cabang. Apa? Ya. Ketika peristiwa Mi'raj, apakah Nabi SAW melihat Allah atau tidak? Tapi ini perbedaannya itu perbedaan lafal saja sebenarnya. Yang mengatakan Nabi melihat Allah itu maksudnya melihat bifuadi, melihat dengan hatinya, bukan melihat dengan matanya. Ya. Contoh misalnya seperti siapa yang lebih dulu diciptakan oleh Allah? Arsh atau
pena, kolam. Nah, ini ada khilaf. Padahal ini masalah apa ini? Masalah akidah atau fikih? Akidah, tapi ini termasuk furu, cabang akidah, di mana yang menyelisihi kita itu tidak dibid'ahkan dan tidak dikafirkan, karena ini perkara cabang akidah. Demikian juga perkara misalnya al-jannah, ya, masalah surga, itu yang jadi usul yang nggak boleh khilaf, nggak boleh berbeda pendapat adalah bahwasanya surga itu makhlukotani maujudatani al-an. Surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada sekarang. Ya. Itu yang jadi usul. Adapun cabangnya, ya, seperti misalnya apakah surga yang ditempati oleh orang-orang beriman kelak di akhirat, ya, nas'alullah min fadli, semoga kita termasuk di dalamnya. Apakah itu juga surga yang sama dengan yang ditempati oleh siapa? Adam alaihissalam. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya berbeda antara surganya Adam dengan surga yang kelak ditempati oleh orang-orang beriman. Ya, karena di surganya Adam ada larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Ya, sedangkan surganya orang-orang beriman, kulu washrobu hanian, wis mangan ngombe saenake wis, enggak ada larangan. Nah, ini berarti beda. Ya, tapi ada yang mengatakan tidak sama, surganya Adam ya juga surganya orang-orang beriman kelak. Nah, yang berbeda ini apakah saling mengkafirkan, saling membid'ahkan? Tidak, karena ini termasuk furu' akidah, cabang akidah. Memang sedikit sih, memang sedikit. Ya, tapi sekali lagi pembagian agama menjadi usul dan furu' ini tidak diingkari oleh para ulama. Yang diingkari adalah turunannya. Yang diingkari adalah kalau usul itu dibatasi masalah akidah, furu' hanya dibatasi masalah fikih. Akidah harus ditetapkan dengan hadis mutawatir, nggak boleh hadis ahad. Nah, fikih boleh ditetapkan dengan hadis ahad. Ini yang diingkari. Ya, baik. Anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan depan ini saya bingung ini jelaskannya ini, karena beliau sudah terlalu dalam masuk ya ke ini apa ilmu hadisnya, ya, terlalu dalam masuk ke rincian-rincian masalah hadis juga. Ya. Kita ini bacanya juga ini kadang butuh konsentrasi juga ini. Apalagi menjelaskan menerjemahkan, tapi wallahu a'lam mungkin bisa kita sederhanakan, meskipun nggak harus kita baca satu persatu, tapi insyaallah mungkin kita sederhanakan saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.